Bertemu lagi di channel Saham Profitku. Apa kabar pemirsa semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, pemirsa, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 16 November 2024. Nah, kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik tentang bagaimana mempelajari perilaku big money. Namun sebelumnya, saya berharap setiap pemirsa melakukan subscribe, melakukan komentar agar terjadi interaksi dua arah. Mungkin ada memberikan saran atau pertanyaan dan sebisa mungkin kami menjawab sesuai dengan pengalaman kami di dalam pasar modal. Nah, ini akan disclaimer on. Jadi apapun yang kami tampilkan sebagai contoh emiten-emiten nanti di akhir periode video ini, semuanya itu merupakan resiko dari masing-masing. Jadi bijaklah di dalam menganalisa dan mengambil keputusan untuk belajar, untuk mengambil pilihan untuk entry ataupun jual, ya. Namun sekali lagi pemirsa bahwa semuanya itu kami akan memberikan terbaik sesuai dengan ini ya, cara berpikir kami selama ini di dunia pasar modal. Nah, topik kali ini kita mempelajari bagaimana pola perilaku big money. Kita berada di slide ya, konsentrasi untuk beberapa menit ke depan dan di akhir video ini, presentasi ini nanti kami akan tampilkan beberapa emiten sebagai contoh apa yang kami katakan, yang kami jelaskan itu memang berkaitan erat dengan kejadian sebenarnya. Nah, kita melihat sekarang, follow the giant, kunci profit. Jadi, giant adalah se- sese- sebuah individu ya, ataupun institusi yang mempunyai uang banyak, seberapa besar itu besar sekali. Jadi kuncinya adalah kita mengikuti cara mereka mengambil satu momentum. Ketika mereka akumulasi sebisa mungkin kita temukan data akumulasi secara akurat, lalu kita masuk. Ketika mereka mulai distribusi, kita temukan data secara akurat, kita juga bisa melakukan take profit. Nah, yang pertama, modal besar. Berapa modal besaran yang dilakukan oleh big money dalam pasar modal? Tidak ada gambaran secara persis berapa yang bisa mereka alokasikan di dalam beberapa emiten. Nah, modal besar ini yang paling pasti kami akan melakukan satu proses penulisan ya. Modal besar daripada big money kami tulis agar terjadi interaksi dan tidak monoton. Modal besar itu dibagi jadi dua bagian. Tentu yang tidak sama besar. Pertama adalah modal untuk akumulasi. Ini perlahan dan bertahap. Nanti kita akan lihat di akhir video ya, seberapa besar contoh emiten yang ini ya, yang kami sajikan dan berapa akumulasi valuasi yang dilakukan. Kita akan lihat nanti. Akumulasi perlahan dan bertahap hingga angka i- hingga jumlah lot ideal ya. Nah, biasanya biasanya ya pemirsa sebanyak mungkin diborong agar ketika sudah banyak mungkin lot yang tersisa di pasaran sedikit itu dibuat markup, dibuat naik lalu distribusi. Nah, yang kedua adalah modal untuk melakukan propaganda psikologis dengan memasang antrian beli. Jadi antrian beli itu harus pakai uang ya, bukan pakai daun atau kertas, tapi harus pakai uang atau RDN. Atau bisa saya sebut, nah, di sini kami sudah mulai masuk ke ranah fake bid atau antrian palsu atau antrian beli palsu. Nah, jadi modal inilah yang didapat oleh big money. Biasanya mereka berkolaborasi antara satu big money dengan big money lain.
Sebutannya bisa market maker, ada big market, ada yang terakhir mereka bilang bandar ya, yang pasti mereka yang punya uang banyak ya. Kita kembali kembali ke kunci yang berikutnya. Jadi modal besar ya, berapa besar nanti di akhir video kita akan tunjukkan. Yang kedua, mengapa big money tidak mau rugi? Harus untung. Saya ingin menggiring sebuah pemahaman yang benar. Ketika Anda memiliki acuan-acuan seperti ini, follow the giant, ada kunci profit. Anda punya mindset yang benar ya, dan Anda betul-betul bisa memahami, Anda akan mendapatkan satu peluang take profit. Kenapa? Big money tidak mau rugi, harus untung. Ayo, kita bedah di sini. Tidak mau rugi, harus untung. Sekali lagi di akhir periode, itu ada emiten yang akan ditunjukkan, dia melakukan akumulasi itu hampir 900 miliar. Atau gini, kami turunkan. Pertama, mengapa harus untung, tidak boleh rugi? Pertama, kepercayaan investor ke Big Money. Saya yakin bahwa Big Money punya dana itu bukan dari dirinya sendiri ya, atau institusinya sendiri, tapi mengolah seperti manajer fund. Mereka mengolah uang orang-orang kaya. Artinya ketika tidak mendapatkan keuntungan, inilah kepercayaan bisa hilang, bisa lari ya. Jadi kepercayaan investor ke Big Money. Yang kedua, berapa fee beli 0,2% ya dari 900 miliar. Kita tahu bahwa setiap sekuritas memberikan fee beli dan fee jual ya. Nah, fee beli 900 kali 0,2%. Anda temukan sendiri harga fee-nya berapa. Jadi artinya apa? Jumlah lot yang retail beli itu kalah jauh dari fee 0,2%. Nah, yang ketiga, mereka ini punya legalitas perusahaan. Semua perlu biaya. Mulai dari gaji karyawan, gaji kurir, jadi satu ya, gaji kurir, gaji staf, misalnya agak salah nggak? Tidak masalah, gaji direksi, belum lagi biaya PLN, PDHM, komunikasi, dan lain-lain. Nah, ini investasi juga, investasi itu penyusutan peranan kerja. Nah, nggak apa-apa. Saya ini pelan-pelan saja. Ada 6 poin, Anda teruskan sendiri. Ini Anda hanya mengkonfirmasi secara tegas bahwa dia harus untung gitu. Titik itu tidak bisa ditawar. Nah, jadi Anda ketika mempunyai pola pikir seperti ini, Anda berada dalam psikologis yang sangat aman. Ya, tidak mau rugi harus untung. Inilah beberapa jawaban intinya. Yang berikutnya, saat akumulasi akan dibuat rendah, saat distribusi akan dibuat tinggi. Perhatikan, saat akumulasi akan dibuat rendah, saat distribusi akan dibuat tinggi. Ada pernyataan daripada retail. Jadi, saat dibeli, misalkan, saat dibeli 100 rupiah, katakan 10 lot. Harga mengalah turun. Ini turun ke 90 ya. Sehingga pertama, aduh kesel. Kenapa masuk di 100? Yang kedua, coba tahu begitu, coba tahu, tahan, tidak beli, hingga 90 lalu beli. Ya ini manusiawi. Nomor dua ini lucu juga ya. Kita enter. Tapi kalau dikasih kesempatan masuk di 90, sudah dibeli ternyata turun jadi 80. Ya kembali lagi nomor satu dan nomor dua ya. Jadi ya manusiawi lah. Jadi aduh nyesel kenapa masuk di 100 padahal sudah 9. Coba tahu tahan tidak beli. Nah, jadi sebetulnya seorang big money ya,
Big money itu dia akan membuat harga serendah-rendahnya. Contoh 100 ya sebagai harga akumulasi. Nah, di sini kami pindah ke Excel supaya Anda punya gambaran jelas. Nah, kami sudah siapkan ya. Ini ada harga ya, katakan 500. Jadi 5 fraksi ya. Nah, oke. Coba Anda sebagai retail, ketika Anda melihat ini, apa yang terjadi? Ini saya buat puluhan ribu saja, 5 digit. Nah, ini 498 ya. Nanti Anda bisa lihat di googling. Kenapa yang kanan kok beda 5, yang ini beda 4, beda 2 fraksi ya, fraksi namanya. Nah, ini seandainya saya tulis begini, sabar ya. Nah, kira-kira Anda sebagai retail, Anda tertarik nggak untuk masuk ke emiten ini? Antrian bidnya nggak ada. Anda nggak akan tertarik. Nah, kalau Anda nggak punya stok, Anda nggak akan tertarik untuk pasang antrian beli. Ini kalau saya sum ya, kita tahu ada arah atau reject atas atau reject bawah yang simetris kalau, nah ini tidak tampak. Nah, ini nol, nol lah. Jadi ini suplainya terlalu banyak dan harga pasti turun. Kenapa turun? Pertanyaannya. Sesuai dengan ekonomi, apabila demand-nya besar akan naik, namun kalau suplainya besar akan turun. Nah, kita melihat ya, retail tidak akan tertarik. Tetapi retail yang punya uang, kalau eh, tidak punya stok ya, stok dengan saham sama. Jadi di retail tidak tertarik. Tapi kalau kelompok retail yang punya stok, panik, cut loss. Nah, pemirsa, kita akan tulis mengapa seorang retail itu melakukan cut loss ya. Ini topiknya masih ini. Kalau menentukan harga 100 akumulasi, maka harga cenderung dipertahankan ya. Cut loss pertama ya bayar SPP retail ya. Mungkin untuk modal nikah sudah bikin janji ya. Mungkin uangnya pinjam dari pinjol, ditagih debt kolektor, kredit mall, kendaraan, apalagi nih, bayar PLN atau ditagih iuran warga. Wah, miris sekali iuran warga biasanya 50.000 ya, sampai tidak punya uang kapno. Saya berharap setiap pemisahannya dapat keuntungan yang jelas melalui ini yang pasti dan lain-lain. Hal inilah yang membuat retail cut loss. Nah, ketika retail cut loss, coba yang terjadi apa? Yang terjadi eh, mereka pasti akan memasang sebuah antrian. Nanti akan muncul seperti ini, pemirsa. Anda perhatikan dengan jelas. Nanti harga akan seperti ini. Sudah pasti itu. Nah, ketika belum juga ada antrian beli nol atau sedikit atau tipis atau kurus ini kami asumsikan tidak ada. Maka retail akan panik. Nanti harganya akan seperti ini. Pemirsa lihat. 496 akan terus ini. Harganya terus turun, terus, terus, terus turun. Wah ini. Maka itu pemirsa tahu ketika dibeli harganya malah turun. Ketika dijual harganya malah naik. Nah ini begini. Ini tentu ada antriannya begini. Nah, oke, ada gambaran jelas. Nah, sekarang kalau ini mulai ada angkanya,
Ini tak buat gini, gini juga ya. Inilah sudah. Jadi ketika ada antrian beli, nah ini mulai bergairah, para retail itu dapat harapan baru bahwa ini akan naik ya 200 banding 102 demand and supply. Kembali ke sini, saat akumulat kan dibuat rendah, caranya ya Banggar atau Big Money tidak perlu mengeluarkan uang untuk masang antrian beli, sudah pasti akan rendah itu, sudah pasti. Jadi kita memerlukan peran big money bagi para trader, bagi para ini fundamental, technical atau apapun ya. Kita memerlukan peran mereka supaya kita dapat take profit. Sebab ketika big money tidak melakukan antrian beli, pola retail tidak pernah ya melakukan sebuah HK ya atau membeli di atas harga pasar. Retail selalu memasang antrian beli. Nah, saat akumulasi akan dibuat rendah, saat distribusi akan dibuat tinggi. Jadi sebetulnya ya, ketika Big Money sudah mendapatkan stok, mereka akan melakukan markup. Markup adalah meninggikan antrian beli. Contohnya begini. Nah, siapa yang tidak istilahnya itu tidak terkesima? Nah, itu tadi di topik poin pertama adalah modal besar. Ini kan terus gini ya. Ini kalau eh, kita kalkulasi sekarang, karena waktu yang tepat untuk mengkalkulasi rupiahnya ya, kita lihat. Saya kasih pemisah ribuan. Ini contoh saja, berapa besar? 17 miliar hanya untuk membuat fake offer. Apa maksudnya fake bid lah. Memerlukan dana sangat besar. Ini uang RDN. Nah, jadi pemirsa, maka Big Man itu akan melakukan sebuah akumulasi 19,238 ya. Ini asumsikan 984 494 dijadikan acuan untuk beli. Maka ini pasti akan habis. Asumsikan habis ya. Nah, ketika habis nih 494, ini kan pasti diisi oleh retail. Entah retail dari mana. Mana stok 1928 ini dipasang di sini juga. Jadi 15.000 tambah 19.000 katakan 40.000. Kita kasih angka. Itu sebabnya harga tidak akan bergerak naik selama Big Man itu melakukan akumulasi. Nah ini, saat melakukan akumulasi, harga tidak dibuat naik. Mengapa? Ya jelas. Sama tadi pernyataan yang ini sudah dibeli malah turun. Jadi ketika angka 494 sebagai titik akumulasi, maka angka itu akan tetap bertahan sampai kapanpun. Ketika dirasa cukup, mereka melakukan satu markup dan mereka menaikkan harga. Nah, ketika mereka menghabisi ini dihabisi 92,187. Nah, kalau dihabisi papan demi papan akan habis, pasti harga akan naik. Tetapi mereka punya stok sekarang, dimasukkan ke sini. Ini tambah ini 110 lah. Ya, ini diisi oleh retail lagi, ini pasti diisi. Pasti. Jadi ini diajar kanan oleh sekuritas lagi. Nah, kita lihat totalnya berapa. Saya dulu kan. Tadi diisi retail lagi. Nah, jadi tujuan retail memasang antrian beli itu adalah untuk mengubah uang RDN-nya menjadi stok. Karena menarik. Wah, ini saya harus masuk untuk profit. Nah, kalau Big Money bukan tujuan mereka memasang antrian beli bukan mengubah uang menjadi stok. Mereka tujuannya adalah propaganda supaya harganya tidak terlalu turun ketika 494 titik akumulasi sudah ditemukan oleh Big Money tersebut. Kebalikannya, tujuan retail untuk memasang offer itu mengubah stoknya menjadi uang. Sebaliknya, bagi Big Money tujuannya memasang offer dengan sangat besar atau fake offer. Tujuannya adalah sebagai harmonisasi atau sinkronisasi yang dilakukan HK secara terus-menerus itu disinkronisasi supaya tidak naik, maka dipasang antrian jual palsu atau fake offer.
Jadi tujuannya satu, supaya harga tidak naik. Nah, itulah sebabnya saat akumulasi dibuat tidak naik, mengapa? Ya belum cukup diborong jumlahnya, sehingga mereka harus melakukan fake over. Jadi Anda bisa lihat, ini saya total ya. Ini pada intinya saya ubah. Begitu jadi stop sama dia, Anda perhatikan, ini saya buat 6 digit ya. Nanti akan jadi kayak begini. Nah, jadi ini kalau pemirsa lihat, ini besar sekali. Wih, besar sekali. Nah, kita melihat bahwa sebagian besar komposisi ini adalah miliknya big market. Jadi setelah mereka melakukan akumulasi dengan cukup ya, dengan tidak naik, maka mereka melakukan sebuah markup. Jadi kali ini kami nggak tidak akan membahas sebuah markup. Nanti di video hari-hari berikutnya kami akan jelaskan metode markup. Kita ingat ada salah satu fenomenal emiten yang bersektor energi dengan IPO 800-an. Itu dalam waktu 6 bulan itu digiring naik sampai di atas 13.000 rupiah. Sehingga kapitalisasi pasarnya itu memukul atau menghapus dominasi BBCA. Kita tahu BBCA market capital sama tinggi. Jadi emiten ini bisa tembus 13.000. Wah, ini luar biasa. Mereka menjadi orang terkaya lah. Nah, sebetulnya apa cara yang dilakukan oleh big money tersebut? Mereka borong angka 800 itu dalam jumlah yang sangat banyak ya. Katakan ratusan juta lot. Sehingga ketika harga naik, jumlah lot semakin sedikit, maka dilakukanlah sebuah metode markup. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya metode markup para big money. Kita kembali ke semula. Saat akumulasi harga dibuat tidak naik, mengapa? Ya itu tadi jawabannya. Nah, pemirsa, kita akan tampilkan sebagai summary ya, supaya Anda bisa punya gambaran besar dari 4 poin follow the giant. Pokoknya ketika Anda follow the giant, Anda mengalami suatu psikologis yang aman. Tinggal kesabaran Anda yang diadu. Kekuatan kesabaran Anda, apakah bisa menang dengan big money? Kapan naiknya? Kami tidak pernah tahu. Yang pasti, ketika mereka sudah masuk dalam jumlah besar, mereka nggak mau rugi, harus untung. Ketika mereka punya harus untung, timing sudah habis, mereka pasti akan melakukan satu markup. Di sana Anda bisa take profit. Kita akan melihat contohnya lebih detail ya. Nah, di sini ada tampilan seperti biasa. Sekali lagi, pemirsa, kami tidak me- menganut sebuah aliran fundamental sebagai pengambil keputusan. Fundamental tetap kami perhatikan. Nanti di video yang selanjutnya kami akan bahas tentang fundamental supaya ada komposisi keseimbangan. Nah, ada beberapa emiten ya kami sebagai contoh Cyber. Jadi ini disclaimer on bukan ajakan membeli dan juga bukan ajakan untuk menjual. Kita buka catatan kecil ya. Cyber itu 1 September. Jadi terlihat bahwa ini tower hijau. Hijau adalah HK ya, grafik tengah ya. Sudah terkumpul 232 miliar atau 7,7 juta lot ya di 16 Oktober hingga 16 November atau 1 bulan. Coba kita mundurkan. Kalau tanggal 1 bulan 10, bagaimana komposisi towernya? Nah, Anda melihat semakin kelihatan ya, dikonfirmasi. Ini 15 bulan 9. Terkonfirmasi bahwa Big Man itu melakukan akumulasi. Nah, kita melihat pertanggal di sini ya, itu sudah melakukan akumulasi. Katakan sebesar 283 miliar. Itu modal yang besar. Kita ingat ya, mereka nggak boleh rugi, mereka harus profit. Dan kita harus ikuti pola mereka supaya kita dapat profit juga. Cyber ya. Emiten berikutnya, DOOH. Kita lihat. Nah, ini masih proses. Nah, ini lebih menakjubkan. 16 bulan 10, kita buat 1 bulan saja. Nah, pemisahan Anda akan melihat bahwa banyak big tower ini ada yang 2,8 juta lot,
ini 3 juta lot. Ini kalau di order bukan yang match, itu valuasinya tembus 563 miliar. Anda bisa bayangkan ya, nanti akan kami jelaskan sekali lagi atau mengacu ke video sebelumnya bahwa mengapa HK itu sebagai alat konfirmasi penting terjadinya akumulasi. Padahal ini 1 Agustus ya. Coba kita mundur bulan 9, 1 2024. Ini hanya melihat bahwa emiten DOOH, wah ini Anda bisa lihat, kita besarkan ya. Tadi ada follow the giant, mengapa ketika akumulasi harga dibuat tidak naik? Nah ini hijau semua ya. Pemirsa bisa melihat, ini harga sideway, nggak kemana-mana ini. Saya klik ya. Nah ini harganya nggak kemana-mana ini. Sedikit naik, tapi wajar lah, karena fluktuasi. Jadi harganya tidak kemana-mana. Jadi terkonfirmasi, terkonfirmasi, terkonfirmasi. Kita lihat bulan Agustus hingga November kita perpanjang ringnya. Jadi betul-betul terkonfirmasi bahwa mereka melakukan akumulasi besar-besaran. Ini 1 triliun pemirsa. Dengan 175 juta ini bukan angka yang kecil. Ya, ada gambaran. Nah, berikutnya yang terakhir. Ini kita lihat catatan BGIK. Sebetulnya kami ada cukup banyak emiten, bukan hanya beberapa ini yang kami bisa sajikan ke pemirsa sebagai satu contoh. Tetapi 3 emiten inilah yang kami temukan terjadinya HK secara besar-besaran dengan pola. Nah, DKIK ini punya pola. Coba kita perhatikan. 1609 ya. Perilaku daripada big money. Ini lucu, pemirsa. 2 hari akumulasi besar, 3 hari rendah ya. 2 hari akumulasi besar, 3 hari rendah. 2 hari akumulasi besar, 3 hari rendah. 2 besar, 3 rendah. Coba kita melakukan konfirmasi apakah betul ini Agustus ya. Ring periode kita perpanjang. Ini benar-benar terkonfirmasi bahwa mereka melakukan akumulasi secara besar-besaran. Cuma ketika saya mundur di tanggal sebelumnya, ini sudah istilahnya itu sudah perpindahan fase dari distribusi ke akumulasi. Ya, jadi pemirsa, ketika Anda berada dalam analisa data yang cukup lengkap, ya, Anda nggak perlu khawatir. Ketika Anda sudah entry, Anda sabar saja. Kapan naiknya ya Anda sabar saja. Yang pasti bandar tidak mau rugi. Big market harus untung. Oke, nah ini ada video untuk menggambarkan bagaimana broker summary dari masing-masing emiten yang kita jadikan contoh. Ya, ini secara value ya. Anda bisa melihat ada 10 top HK chart ya. Nah, ini valuasi 3, miliar. Ini 39 miliar. Anda bisa melihat jelas bahwa perjalanan akumulasi daripada emiten cyber. Semoga pemahaman bisa dapat ya. Psikologisnya terbangun, kita sama-sama dapatkan keuntungan bagi yang sudah entry, yang belum entry, disclaimer on. Secara valuasi DGIK. Nah, jadi grafik ini untuk membuat kita fokus terperanjat bahwa sebetulnya CP di sini sudah akumulasi secara besar-besaran. 25 triliun, 25 miliar. Anda bisa melihat sangat menarik. Ya, nah yang terakhir TOOH secara valuasi. TOOH ini mengerikan istilahnya. Valuasi yang terbentuk itu 1 triliun. Sekali lagi, pemirsa, kami mohon peran untuk subscribe, berikan kami semangat, berikan kami komentar sehingga kami mempunyai interaksi 2 arah. Dan mungkin ada masukan, request emiten dibahas, kami akan tampung untuk dipertimbangkan. Nah, pemirsa lihat
Nah, ini nggak kelihatan ya. Ini sudah 1,02 triliun. Coba pemirsa lihat ini. Ini videonya, ya batas bawah ya. Jadi dengan 1 triliun, kita mengalami psikologis aman. Jadi ketika Anda sudah memiliki emiten ini, ya sudah, Anda harus sabar. Kapan nanya, yang pasti Anda harus sabar. Jadi sekali lagi, salam cuan. Saya berharap di hari Senin depan Anda bisa mengambil suatu analisa penting. Anda mau masuk, silakan. Tidak mau masuk, juga tidak menjadi kendala bagi kami. Salam dari channel Saham Profitku. Sampai bertemu di video berikutnya.